Oke, yang udah di kelas boleh langsung nyalain dulu kameranya. Yang udah di kelas silakan dinyalain kameranya. Kalau nggak bisa bilang aja, ada problem apa bilang aja. Oh oke, Christine. Yang lain gimana nih? Belum ada yang nyalain nih. Oke, sebelum mulai tadi sorry ya gue rada telat soalnya tadi gue makan dulu. Em, Sebelum mulai gue mau tanya-tanya dikit dulu ya. Ini dari soal yang tadi udah kalian kerjain, yang 10 soal tadi, itu kira-kira kalian nemuin masalahnya di mana sih soal materi kita yang hari ini, yaitu models ya. Coba dari siapa ya? Abdan, Abdan udah ada belum? Mana dia Abdan tadi? Ya Kak, Oke, Abdan lo gimana tadi dari yang 10 soal tadi Abdan? masih suka apa ya? Agak ketuker sih, kayak fungsinya have to, must, sama apa? Apa? Has Ya, to? yang kayak gitu-gitu pokoknya. Oh, pokoknya suka ketukar-tukar gitu maksudnya. Iya, Oh, oke. By the way, lu tahu nggak has to sama must itu sebenarnya sama? tahu. Oke. Next, coba kalau olah gimana olah? Iya kak, Kalau olah gimana? masih sama sih kak. Suka ketukar-tukar. Iya, Antara apa sama apa nih? eh yang tadi sih ada beberapa yang ngebingungin kak, beberapa soal yang ngebingungin. Coba soalnya. Oke, oke. Kayaknya olah lagi rada ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Intan, Intan mana nih Intan? Ya kak, Ya, kalau Intan gimana? sama aja sih kayak apa penempatannya gitu kayak apa kadang ketukar gitu terus sama bingung sama soalnya juga Sorry, sorry apa? kadang Sorry. kebalik-balik gitu. Suka kebalik-balik. Heeh. Antara apa sama apa? Yang kayak pakai have to sama pakai yang apa able to sama yang pakai must sama must not itu Oh, ya yang kayak gitu. oke, oke. Kalau Christine gimana Christine? Christine? Oke, Chris, di chat ya. Masih suka kebolak-balik. Antara apa sama apa Christine? Yang kebalik-balik itu antara apa dengan apa? Paling buat bedain harus pakai have to atau must dan lain-lain. Oh, oke. Penggunaannya berarti ya. Oke. Kalau next lagi Michelle gimana Michelle? Sama kak, masih suka kebalik-balik. Terus bingung juga antara mau pakai must, have, atau may gitu kak. Next Nadia gimana Nadia? Iya kan masih bingung juga. Bingung di mananya Nadia? Itu harus pakai mas atau Oh, itu soal nomor berapa ya tadi? Gue juga rada lupa, nanti sekalian bahas aja ya. Kalau Sylvia gimana?
Sylvia nggak ada ya? Iya kak. Oh ada. Sylvia gimana? Apanya kak? Maaf baru masuk kak. Oh, ini dari 10 soal yang tadi lo kerjain itu ketemu masalahnya di mana? Ketemu problemnya di bagian mana? Ragu kak harus menggunakan yang mana dari apa tadi itu kak? Oh, masih sama ya penggunaannya juga berarti. Oke. Abid gimana Abid? Ya kak, Kalau lo gimana Abid? hampir sama sih kak, tapi sama yang tambahan kan ada yang pasif kak, dipasifkan. Nah Kalau itu yang itu lo bingung juga. iya, rada bingung juga kalau yang karena kan pakai modalsnya. Oh, Gitu deh kak. oke. Kalau Putri gimana Putri? Putri ada nggak Putri? Putri lagi ke toilet mungkin. Gilang? Gilang? Ya kak, Kalau lo gimana? Gilang? ya sama ini masih bingung penggunaan modalnya itu. Semua penggunaannya lo bingung? Ya, Oke. Kalau Juan, ini Juan by the way baru ya? Mana Juan? Nggak jadi masuk ya? Juan Sebastian Khan. Ya kak. Ya, Juan lo baru join ya Juan ya? Iya kak. Oh, oke. Juan, gue panggil apa nih Juan? Juan aja kak. Oh, oke. Juan asalnya dari mana Juan? Kepri kak. Hah? Kepri, Kepulauan Riau. Sorry, dari mana? Dari Kepulauan Riau kak. Oh, Riau, oke. PTN tujuan dan jurusan yang pengen lo masukin apaan bro? Masih belum tahu sih kak. Belum tahu. Yang belum tahu tuh jurusannya atau PTN-nya? Dua-duanya kak. Oh, dua-duanya. Oke, dua-duanya masih bingung ya. Biasanya lo ngabisin waktu luang lo dipakai buat apa nih? Sebelum mulai persiapan UTBK sekarang. Jadi dulu. Ya kak, apa kak? Kalau misalkan ada waktu luang lo biasanya habisin buat ngapain dulu? Olahraga sih dulu kak. Oh, lo suka olahraga. Olahraga itu spesifik kayak yang mana nih? Lari gitu atau gimana? Ya kadang main basket atau futsal sama kawan aja sih kak. Oh, oke. Oke, Juan, salam kenal ya. Nama gue Handi, cuman lo boleh panggil gue pakai Hans. Lo boleh panggil gue langsung pakai nama boleh, pakai Kak, Bang atau Om boleh. Yang penting jangan pakai Pak, ya. Juan, lo tadi masih bingung materi modals di mana nih Juan? Sama yang kayak lainnya kak di penggunaannya. Oh, sama aja. Oke. Kalau Lucy terakhir nih Lucy. Iya kak, saya sama kayak yang lain. Bingung Sama juga. penggunaannya. Di penggunaannya juga berarti ya? Ya, Oh, oke. Kalau gitu karena Lucy terakhir, Lucy, gue pengen nanya lu, menurut lu modals itu apaan sih? kalau yang saya tangkap sih models itu kayak wheel apa sih? Iya, yang saya ngerti kayak gitu. Kayak apa? Wheel, terus shoot. Itu contohnya. Iya, Oh, oke. Ada wheel, ada shoot, terus ada apa lagi? ada May, ada Mike. Oke. Itu jenis modals ya. Cuman kalau secara harfiahnya modals itu artinya adalah kata kerja bantu. Ya, kenapa namanya kata kerja bantu? Dia ini buat ngebantuin si verb-nya, menjelaskan ya. Dia ini nambahin keterangan. Oke, by the way nanti kalau gue udah mulai ngajar kayak biasa, kalian boleh matiin kamera kayak sekarang. Oke, kita mau masuk ke modals ya. Oh iya Gilang, diizinkan. Lo satu sekolahan sama Maria Gilang? tadi nge-WA dia kak, Oh, katanya masih di jalan. Japri. Iya, Japri. Oke, nggak apa-apa
udah santai aja sama gue. Kita langsung masuk ke models ya. Models. Nah, kalau yang mau kita pelajarin hari ini sih nanti lebih fokus ke yang namanya models of certainty. By the way, kalau suara gue kurang jelas atau kalian nggak kedengeran atau kalian belum paham, mending langsung potong aja ya. Oke, kita lebih fokusin nanti ke dua ini. Ya, sama ke kalimat pasif yang pakai models. Oke, cuman buat models sendiri nih, ya ini kan tadi contohnya banyak tuh ya, kayak Lucy udah sebutin ada should, ada will, ada may, ada might, dan lain-lain. Ya, ada banyak banget lah kata kerja bantu. Cuman fungsinya ini buat apa? Ya, fungsinya itu untuk menunjukkan apaan sih? Ya, contoh yang pertama adalah can sama could nih. Ya, dia ini buat nunjukin ability tuh, ya, bahwa menunjukkan bahwa si subjek itu mampu, ya, si subjeknya itu mampu menunjukkan kemampuannya si subjek. Oke, contohnya misalkan I can learn English quickly misalkan. Ya, di sini can dia ini sebagai auxiliary verb. Ya, auxiliary verb itu biasanya diletaknya di sebelum verb. Ya, ini verbnya. Oke, ini berarti nunjukin bahwa gue ini mampu buat belajar bahasa Inggris dengan cepat. Ya, ini ngomongin bahwa si subjeknya yaitu gue itu mampu. I have the ability, gitu ya, to learn English quickly, sama aja. Ya, yang kedua ada contohnya may dengan might. Kalau may dengan might ini dia bisa dua. Yang pertama adalah permission to sama chances to. Ya, contohnya yang menunjukkan memberikan izin seseorang gitu ya, atau memberikan kesempatan seseorang. Ini contohnya gini, kalau yang permission tuh yang udah, mungkin gue ambil contoh yang udah apa ya, udah common banget ya, udah umum banget ya. Misalkan kayak lo masuk ke kelas bahasa Inggris di sekolah, terus kalau misalkan lo mau izin ke toilet, biasanya gurunya nyuruh pakai kata-kata yang spesifik tuh dalam bahasa Inggris. Ya, misalkan may I go to the bathroom. Oke, ini lo meminta izin kepada guru lo buat pergi ke WC. Ya, terus diberikan nih izinnya ya, yes, you may. Atau misalkan karena dia lagi menjelaskan materi yang penting, no, you may not. Atau not now dia bilang. Ya, kemudian kalau yang chances tuh misalnya ini masih yang permission tuh dulu ya. Nah, ya misalkan nanti lo udah kuliah nih, ya terus kadang-kadang lo suka ketemu dosen yang orangnya asik. Ya, orangnya asik itu maksudnya dia nggak peduli sama yang namanya jenjang status, ya, sama jenjang umur dan lain-lain. Ini dia bilang nih ke kelas, ke kalian, you may speak casually, bahwa kalian ini boleh ngomong kayak biasanya. Ya, lo nggak perlu pakai
saya atau Anda atau kamu atau kalian, tapi lu boleh pakai bahasa gaul. Lu boleh ngomong dengan secara casual. Ya, ini lu diberikan izin. Oke, atau misalkan kayak misalnya lu lihat di pengadilan deh. Ya, lagi ada kasus di pengadilan misalkan, terus lu lihat si judge-nya itu ngomong ke saksinya misalkan, ya, you may speak. Lu boleh berbicara. Ini nunjukin bahwa dia diizinkan untuk berbicara atau diberikan kesempatan, sama aja, untuk berbicara secara casual. Ya, kemudian yang next ada must. Ya, must ini sama dengan has to dan have to. Kalau must ini pokoknya maksa atau wajib atau harus dilakukan. Enggak boleh, enggak. Ya, wajib. Oke, kenapa kita bilang wajib? Karena kalau melanggar, ya, kalau misalkan lo tidak melakukannya, ini ada konsekuensi yang harus lo terima. Ya, atau misalkan yang must not, ini berarti larangan. Ya, contohnya misalkan you must not step on grass. Ya, ini adalah hal yang umum, bahwa kalau misalnya lo ke taman mana gitu ya, itu lo nggak boleh nginjek si rumputnya. Ya, bahkan kadang ada notisnya tuh ya, ada pengumumannya, ada papannya, ada pemberitahuannya bahwa lo nggak boleh nginjek rumput. Ya, atau misalkan you must not sleep in class. Kenapa ya? Karena kelas itu bukan tempat untuk tidur. Oke, ini lo pakai must. Must ini sama dengan has to dan have to, tergantung si subjeknya. Kalau subjeknya singular, tunggal, kita pakai has to. Contohnya he, she, it, kita pakai has to. He has to. Ya, kalau have to ini ketika subjeknya plural atau majemuk. Seperti ini, you have to. Ya, tapi karena ini must not, berarti kita tambahin don't. Nah, gini ya bentuk negatifnya. Kalau ininya he, misalkan he, ini berarti doesn't have to. Kalau yang berubah dia adalah di do atau di does-nya aja. Oke. Ada sedikit perbedaan tapi ya di antara yang bentuk negatifnya si must sama has to dan have to. Contohnya misalkan you must not go aja deh. Ya, sama you don't have to go. Oke, ini ada perbedaan sedikit nih. Ya, kalau yang pertama ini you must not go, ini berarti lu tidak boleh pergi. Ya, ini sebuah larangan. Akan tetapi di don't have to, ya, ini agak berbeda nih. Dia bunyinya seperti tidak harus. Lu nggak harus pergi. Ya, jadi lu boleh pergi, boleh juga enggak. Tapi kalau yang must not ini kayak wajib buat pergi. Tidak wajib untuk pergi.
Ya, tidak boleh untuk pergi. Ya, tapi kalau yang bentuk positifnya sama aja. Oke, ini di sini ada sedikit perbedaan. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain? Buat yang penggunaan secara normalnya, secara biasanya. Gue lanjut ya. Perbedaan pemakaian can sama cold apa, Kak? Perbedaan pemakaian Can sama cold, Kak. can sama cold. Oke, kalau buat perbedaannya banget sih nggak ada ya. Cuman umumnya kalau lo nemuin can sama cold di sebuah tenses yang simple, ya tenses yang simple. Kalau misalkan can ini dipakai buat yang present simple. Kayak misalkan I can speak English. Gitu ya. Tapi kalau misalkan buat di past, buat yang udah lewat berarti I could speak English. Gini, cuman ini apa ya, kita bilang rules yang udah rada jadul. Ya, cuman kalau misalkan di tenses yang simple dia tetap seperti ini, tetap ada yang seperti ini. Cuman kalau misalkan ke sekarang itu kayaknya penggunaan can sama could itu disamain, sama kayak may sama might. Oke? Oke, ada yang mau tanya lagi? Udah, gue lanjut ya. Ke yang advice dulu ya. Kayak ini buat models yang digunakan buat ngasih saran atau menyarankan. Ya, ini ada should, ada ought to, dan ada had better. Nah, oke. Kalau should sama ought to, sorry kurang take. Ya, should sama ought to ini sama aja. Ya, pokoknya ini meaningnya similar. Meaningnya sama aja nih. Yang rada berbeda itu cuman had better. Cuman 3 model sini kita gunakan sama-sama buat ngasih saran. Ya, contohnya misalkan kita ngomongin advice of present dulu ya, yang ada di masa sekarang dulu ya. Ini kita boleh pakai should, boleh pakai ought to. Misalkan apa ya? You should study harder misalkan. Ya, atau misalkan you ought to ya, ini sama-sama ngasih saran di masa sekarang. Lo harus belajar lebih keras. Ya. Lo seharusnya ngebeliin gue sebuah smartphone baru. Oke, ini sama-sama ngasih advice. Ya, dan should sama ought to ini sama aja. Ini boleh pakai should, yang ini boleh pakai ought to. Oke, meaningnya sama, yaitu apa? Seharusnya. Nah, yang rada beda itu had better. Misalkan ya, you had better call me.
Kalau had better di sini sama-sama ngasih saran nih bahwa lu seharusnya nelpon gue. Ya, cuman karena ada kata had better, maka ini meaningnya rada sedikit kayak agak maksa. Ya, gimana maksudnya agak maksa? Misalkan di sini lu kasih embel-embel. Ya misalnya ini adalah lo yang ngomong ke pacarnya lo misalkan bahwa lo harus nelfon gue. Ketika lo sampai nah, ya, misalkan you had better call me when you arrive there. If you don't do that, we will. Ini sorry, tulisan gue rada berantakan. We will see each other our way. Ya, jadi lu harus nelpon gue ketika lu udah nyampe sana, dan biasanya diikuti sama sebuah ancaman nih. Dimana kalau misalkan lu nggak melakukan hal tersebut, hal yang disarankan tersebut, ini ada konsekuensi yang bakalan lo terima. Rada beda sama yang must. Kalau yang must ini wajib dilakukan. Ya, kalau yang had better ini dia kayak apa ya? Kayak istilahnya tetap ngasih saran gitu. Ya kalau ini kan wajib nih dilakukan, wajib hukumnya lah. Kalau yang had better ini dia lebih kayak ya lu boleh melakukannya, boleh juga enggak. Cuman kalau misalkan sampai enggak gitu ya, ada akibat yang bakalan lo terima. Gitu kira-kira. Oke, kalau misalkan must, kalau lu nggak melakukannya, berarti kan ini namanya melanggar, ya enggak. Kalau misalkan lu nggak melakukan yang had better, ini bukan melanggar, bukan. Oke, ini dia tetap ngasih saran, dimana kalau saran tersebut ini boleh dilakukan, boleh juga enggak. Ya, cuman kalau yang should dan ought to, ini dia nggak ngasih saran, maksudnya nggak ngasih kayak agak paksaan gitu ya, nggak ngasih sebuah paksaan. Tapi kalau misalkan yang had better itu dia lebih memaksa. Ya, buat yang sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada yang mau tanya? Gue lanjut ya ke yang advice of past ya. Kalau yang di masa lalu gimana nih? Misalkan lo mau ngasih saran ke orang, tapi ternyata udah lewat lah sebenarnya ya saran yang harusnya dilakukannya tersebut. Misalkan by the way ini kita pakai have ya, models plus have sama verbnya verb 3. Oke, misalkan lo di kelas temen lo itu seharian tidur terus, ya. Terus lu tanya tuh ke dia, lu kenapa dari tadi tidur melulu? Oke, ternyata dia bilang nih, gue semalam nggak tidur. Jadi lu berikan saran lah ke dia, you should have slept last night. Ya, atau misalkan lagi, lu di kelas ternyata temen lu datangnya terlambat misalkan. Jadi dia nggak diizinkan masuk ke jam pertama misalkan. Ya, terus lu tanya ke dia kenapa lu bisa telat? Ya, terus dia bilang ternyata gue kesiangan misalkan. Jadi lu kasih dia saran lah. You should have woke up earlier. Ya, lu harusnya bangun lebih awal. Oke, ini yang kita namakan dengan advice of past. Ada have,
ada verb 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau bentuk negatifnya shouldn't, ya misalkan you shouldn't have gitu ya. Ini kalau yang ought not to. Kalau yang had better, oke, ini buat yang bentuk negatifnya. Kalau not-nya had better not. Kalau ought to itu ought not to. Kalau should ya biasa should not. Ya, next. Kalau ada yang mau tanya langsung potong aja ya. Kita ke models of certainty. Ya, ini buat ngomongin tingkat keyakinan. Gimana nih maksudnya tingkat keyakinan? Ya, misalkan oke, yang misalnya kita pakai nama deh, ya kita pakai nama deh. Lucy misalkan, ya Lucy. Terus, nah gini, misalkan kalian ini ada di satu kelas yang sama, ya ada di satu kelas yang sama. Si Lucy ini hari ini nggak masuk misalkan. Oke, kemudian guru lu nanya nih ke Gilang, jangan Gilang, ke Elena misalkan. Ya, dia nanya si guru lu nanya ke Elena, Elena si Lucy kemana? Kok nggak masuk hari ini misalkan. Ya, terus berhubung si Elena dengan Lucy ini satu kamar kosan, mereka ini berdua sama-sama ngekos dan mereka ini satu kamar, jadi si Elena ini yakin banget, ya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa si Lucy ini sakit, makanya dia nggak masuk. Berarti lo ngejawab guru lo pakai Lucy is sick. Ya, ini di tingkat keyakinan lo sebanyak 100%. Tingkat keyakinan si Elena waktu menjawab si gurunya ini 100% bahwa si Lucy ini sakit. Karena apa ya? Mereka satu kosan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya guru lo nanya ke Ola misalkan. Ya, terus si Ola ini sama Lucy itu ya istilahnya tetanggaan lah. Ya, tetangga kosan lah. Nah, terus dia ini waktu berangkat biasanya mereka bertiga ini bareng. Ya, si Lucy yang satu kamar dengan Elena, kemudian si Ola yang sama-sama satu gedung kosan. Si Ola ditanyain sama gurunya, kenapa si Lucy nggak masuk? Ya, dia bilang nih, Lucy must be sick. Kenapa si Ola bilang seperti ini? Karena dia ini nggak tahu bahwa si Lucy ini emang benar sakit dari omongannya si Lucy-nya sendiri. Enggak. Ya si Ola ini cuma tahu karena apa, mereka ini biasanya berangkat
bareng bertiga, tapi hari itu nggak berangkat bareng. Terus si Ola ini nanya ke si Elena lah, loh si Lucy mana? Lucy sakit katanya. Ya, tapi si Ola ini yang istilahnya nggak ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kalau si Lucy itu sakit, jadi dia ini yakinnya cuma 95%. 5%-nya lagi dia nggak yakin. Kenapa nggak yakin ya? Karena dia nggak ngelihat langsung. Ya, tapi semua evidence-nya ini mengarah ke sana. Ya, evidence yang mana nih? Ya tadi yang biasanya mereka berangkat bareng, hari itu nggak berangkat bareng. Kemudian si Elena yang biasa yang ditanyain sama si Ola, mana sih Lucy? Si Lucy sakit, nggak enak badan. Ya, jadi ini tingkat keyakinannya adalah 95%. Lu pakai must be sick. Oke, kemudian kalau misalnya lu yakinnya cuman 50-50 doang. Ya, kali ini misalkan gue bilang Gilang, yang ditanyain adalah si Gilang. Oke, Gilang ini sama Lucy adalah teman baik. Ya, tapi ya sekedar teman baik aja gitu ya, dan istilahnya si Gilang ini cuma tahu bahwa si Lucy itu sakit, dia ini taunya dari chat WA misalnya. Oke, jadi si Lucy ini ngechat ke si Gilang, gue nggak masuk hari ini karena gue sakit. Ya, tapi si Gilang ini nanya dong, lu sakit apaan, bla bla bla, gini gitu. Tapi ternyata nggak dijawab misalkan sama Lucy. Ya, jadi si Gilang ini rada-rada, wah, ini anak sakit beneran nggak nih gitu ya. Apalagi misalkan di masa lalunya si Lucy ini pernah ngebohongin Gilang misalkan soal dia ini sakit, padahal sebenarnya enggak, karena mau ngasih surprise misalkan. Ya, jadi intinya si Gilang ini yakinnya 50-50 lah. 50% dia yakin bahwa si Lucy ini sakit, tapi 50%-nya lagi si Gilang ini nggak yakin, kayaknya ngebohong nih. Berarti si Gilang bilang ke gurunya pakai Lucy may be sick atau might be sick atau can be sick atau bisa juga could be sick. Ya, ini buat yang yakinnya cuma 95% dan 50-50. Oke, cuman kalau yang can be dan could be ini kayaknya nggak bisa 50-50 dia ini, karena lebih ke apa ya? Dia ini kayak jadi yakinnya itu sebenarnya cuma 1% doang. Ya, tapi ada tingkat keyakinan di situ 1% ini buat mencoba percaya lah misalnya. Ya, misalnya kasusnya itu kali ini misalkan Michelle. Ya, si Michelle ini sama si Lucy ini bukan teman yang akrab. Bahkan cuman sekedar apa ya? Cuman sekedar kenal aja. Ya, bahkan istilahnya nggak tahu lah tinggal di mana dan lain-lain segala macam. Oke, cuman si Michelle ini ditanyain sama gurunya nih, kemana si Lucy kok nggak masuk misalkan. Ya, cuman si Michelle ini karena nggak tahu apa-apa, dia cuman dengar dari teman-temannya aja misalkan yang ngomong bahwa teman-temannya ini pada ngomong, oh si Lucy sakit, bla bla bla. Ya, tapi dia ini tetap mencoba buat nggak percaya, lebih ke denial ya. Nah, ini dia pakai can be sama could be. Ya, jadi lebih ke kalau nggak 99% lah. Tingkat keyakinan itu intinya cuma 1% yakin, 99%-nya nggak yakin. Ya, ini buat yang presentnya nih. Kalau buat yang pasnya, kalau yang 100% udah inilah ya, udah tahu ya, was sick. Ya, kalau misalkan yang must be berarti must have been sick. Ya, kemudian kalau may ya sama.
may have been sick. Kayak ini juga sama, might have been sick. Kemudian can have been dan could have been. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada? Udah cukup jelas ya? Kita next ke kalimat pasif. Kalau kalimat pasif gampang ya. Misalkan kita pengen merubah kalimat aktif yang ada modalsnya. Ya, misalkan we can pass SBMPTN. Ya, berarti kita rubah ke kalimat pasif, SBMPTN-nya kita balik ke depan. Kita tambahin modalsnya can. Kita pakai in have. Kalau yang present be. Can be passed by us. Ini yang present ya. Jadi modals be verb 3. Contoh lagi misalkan you should buy a house. Kalimat pasifnya a house should be bought by you. Ya, kalau yang di past, nah ini pakai have been ya. Modals have been sama verb 3. Contohnya ya misalkan lo tinggal teman lu nginep di rumah lu. Di rumah lu nggak ada siapa-siapa. Ya, orang tua lu lagi keluar kota, adik lu lagi tidur di rumah nenek lu misalkan. Terus uang yang biasanya lu taruh di meja lu ini tiba-tiba besok paginya hilang. Nah, lu nuduh temen lu nih, ya. You must have stolen my money last night. Kenapa pakai must have? Karena dia ini yakin sebanyak 95%. Tapi 5%-nya ini ada tingkat keyakinan ya karena dia nggak ngelihat pakai mata kepalanya sendiri. Karena lagi sama-sama tidur misalkan. Ya cuman dia yakin sebanyak ini nih. Karena apa ya? Cuman ada mereka berdua doang, nggak mungkin tuyul yang ngambil. Ya. Nah, kalau kita mau merubah bentuk pasifnya berarti kita cari objeknya my money must have been stolen by you last night. Itu ya cara merubah ke kalimat pasif kalau misalkan kalimat aktifnya ada modals. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? By the way, perhatikan ya. Setelah can ini ada
past. Nggak boleh jadi past. Nggak boleh jadi cannot. Nggak boleh. Ingat, setelah modal pasti diikutin sama bentuk paling dasarnya. Ya, kayak ini be merupakan bentuk dasar dari to be is am are. Ya. Have merupakan bentuk dasar dari has dan have. Anggap aja kalau has dan have itu kayak sleeps sama sleeps. Sleeps sama sleep. Ya, ini bentuk dasarnya, tapi kita tambahin s kalau misalkan subjeknya singular. Gitu ya, ini tambahan akhiran s, ini juga ditambahin akhiran s ketika dua-duanya sama-sama subjeknya singular. Jadi anggap aja bahwa yang have sama sleep ini merupakan bentuk paling dasarnya, bentuk paling bare-nya. Oke, udah cukup jelas kah? Ada yang mau ditanya dulu? Itu Kak, yang you must have, kan tuh keyakinannya 95%. Tapi yang tadi kenapa jadi yang awal itu Kak, yang Lucy must be sick. Wait. Itu bedanya apa Kak, cara pakai yang must have sama must be? Wait. Ini. Oh, sama yang ini. Maksudnya kalau tadi itu kan you must have stolen. Kenapa nggak must be gitu ya? Iya. Lupa. Oh, oke. Kalau yang ini dari tensesnya. Ya, kalau yang ada have sama verb 3 itu yang tenses apa? Perfect. Bahwa ini ngomongin ada sesuatu yang udah apa ya? Udah terjadi lah, udah terjadi dan apa ya? Kalau present perfect itu berarti udah terjadi ya, udah terjadi. Iya. Nah, kalau misalkan yang ini must be tadi ini cuma dipakai buat yang present simple. Oh iya. Kalau yang ini yang past simple. Itu cuman lu nggak boleh langsung Lucy must sick enggak, tapi must be sick. Ini be-nya ini kayak buat dia ini kan bentuk dasar dari si is, am, are. Itu ya. Kalau misalnya di sini ini verbnya udah ada nih, still. Oke. Jadi kalau misalkan lu mau ngomongin di present simple, lu pasti yang maling duit gue. You must steal my money. Nah, cuman karena rata-rata tuh orang mikirnya, oh aneh nih penggunaannya, gitu ya. Rada bikin bingung nih penggunaannya. Makanya orang rata-rata menghindari tenses yang present simple buat ngomongin tingkat keyakinan. Mereka lebih suka ngomongin pakai tenses perfect. Ya, di mana kejadian tersebut sudah terjadi. Cuman kalau misalkan lu ngomongin state, ngomongin situasi, ini kan kita pakai linking verb ya. Di sini ininya is, maka jadi must be. Oke, kenapa? Ya karena kalau setelah modal harus diikuti bentuk paling dasarnya. Nah, ini nih bentuk dasar dari to be ini. Si be ini. Oke? Udah cukup jelas kah? Jelas. Gue next ya. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Oke.
Kita langsung bahas soal ya. Kita langsung bahas soal. Nah, yang nomor 1 dulu nih. Ya, ini must not. Kenapa must not? Karena ini sesuatu yang tidak boleh dilanggar, bukan sebuah saran. Ya, tapi ini emang kalau misalkan lu bilang mau pakai should not, boleh enggak? Ya, kadang-kadang ini yang suka bikin orang itu rada bingung antara must dengan should. Cuman yang harus lo pahamin adalah kalau must ini wajib dilakukan, kalau should ini tidak wajib untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lo ngomonginnya shouldn't, berarti ya ada 50% boleh ngerokok, 50% lagi nggak boleh. Nah, kalau should itu bunyinya seperti itu. Cuman kalau must dan must not itu sama-sama 100% tidak boleh dan 100% boleh. Oke, makanya ini kita pakai yang must not. Ya, bahwa ya kalau emang di rumah sakit ya lo nggak boleh ngerokok. Oke, kalau mau tanya silakan langsung aja ya, gue langsung skip aja. Nomor 2, he had been working for more than 11 hours. He ... Nah ini ya, yang must. Ya, kenapa yang must? Ya karena kita udah tahu bahwa dia ini bekerja selama lebih dari 11 jam. Jadi nggak mungkin dia nggak capek, udah pasti capek. Namanya orang kerja lebih dari 11 jam. Ya enggak? Kecuali kalau misalkan baru 1 jam. Ya ini berarti maybe. Ya. Kemudian he ... to get some rest. Nah, udah ada to-nya nih. Jadi jawabannya adalah yang D. Ought to get some rest. Nggak boleh yang should to get. Nggak boleh. Ya, kalau mau pakai yang should berarti to-nya harusnya nggak ada. Oke, nomor 3. I ... speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. Yeah, but after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew. Oh ini new-nya sebenarnya cuma jebakan doang ya. Ini sama-sama new semua tuh ya. Now I just say a few things in the language. Oke, ini berarti antara could, can, dan can't. Ini could ya. Di masa lalu ya, I was a child and we lived in Morocco. Ya, ini tensi, ini verb 2, ini juga verb 2. Ya, berarti kita pakai could. Yang pakai could ada C dan E. Kita lihat yang terakhir. Tapi setelah kita balik ke Kanada, ini gue udah jarang pakai bahasanya tersebut lah ya. Udah jarang. I had very little exposure tuh kayak jarang dengar atau jarang dibicarakan. Ya jarang dibicarakan dan jarang didengar. Oke, jadi kayak cuman kena kena ciprat-cipratan aja deh sedikit-sedikit. Ya, jadi sekarang dia bilang I can just say a few things, bukan yang couldn't. Kalau misalkan dia bilang I couldn't just say a few things, berarti dia bisa ngomong banyak. Ya, berarti ini yang can. Dia cuma bisa berbicara sedikit aja. Ya, yang E jawabannya. Oke, next. Nomor 4. The teacher said that we can. Ya, ini nunjukin bahwa kita bisa baca bukunya kalau misalkan kita mau, demi kesenangan kita sendiri lah. Cuman ini optional. Ya.
Tapi kita tidak perlu membacanya kalau misalkan kita tidak mau. Ya, ini yang can. Oke. Nomor 5. The people of this country mustn't disobey its law. Nah, dirubah ke kalimat pasif. Objeknya, gua nanya aja ya. Coba Abid. Iya, Kak. Subjeknya di kalimat aktifnya yang mana, Abid? Ini kan kalimat aktifnya nih, subjeknya yang mana? Subjeknya ya, Kak? Iya. The people of this country. Ini modalnya ya. Verbnya yang mana? Disobey. Objeknya? It's law. Oke, it's law. It's law berarti yang ada law-law-nya ya di depan. Oke, it's di sini merefleksikan siapa, Riza? Of this country bukan sih, Kak? Oh, Abid lagi. Abid ya. It's ini merefleksikan siapa? This country ya. Ini. Ya, oke. Kita cek dulu ya satu-satu. Dari yang A. Its law must be obeyed by the people of this country. Ini salah. Kenapa salah? Strukturnya tidak boleh berubah. Walaupun emang sama bunyinya ya. Ini bisa jadi must obey. Ya enggak? The people of this country must obey its law. Ini sebenarnya sama aja. Cuman struktur kalimatnya berbeda. Kalau ini ada negatifnya, kalau yang ini nggak ada. Jadi nggak boleh berubah. Ya, kalau misalkan si kalimat aktifnya positif, ya tetap kita rubah ke positif. Kalau kalimat aktifnya negatif seperti ini, kita harus rubah ke negatif juga. Jadi ini salah ya. Yang A salah. Yang B, the law mustn't be disobeyed by this country's people. The law must not be disobeyed by this country's people. Oke. Ini sebenarnya rada kurang tepatnya di D, cuman kita tanda tanyain dulu ya. Kita lihat yang C. Nah, yang C ini sama kayak yang A ya. Lihat nih. Oke. Kalau yang D, this country's law must not be disobeyed by its people. Nah, ini yang paling benar. Oke, ini kenapa salah yang B? Nih lihat, the law. Ya, ini law-nya siapa? Oke, kalau misalnya kalimatnya, subjeknya itu adalah the law of this country. Ini berarti bisa benar. Atau this country's law. Ini lebih jelas. Ya, bahwa hukum yang tidak boleh dilanggar itu adalah hukumnya negara ini. Oke, kemudian by its people. It's di sini merefleksikan si this country. Jadi benar juga its people berarti sama aja kayak this country's people gitu ya. Nah, oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian nomor 6. Nomor 6 ini must ya. Cuman karena nggak ada must berarti jawabannya adalah yang B. Have to. Sama ya kayak must. Cuman tadi gue bilang yang rada berbeda itu cuman dibentuk negatifnya. Antara mustn't dengan doesn't have to atau don't have to.
Ya, kalau yang don't have to dan doesn't have to, ini meaningnya lebih ke tidak harus, tidak wajib. Ya, kalau yang mustn't ini dia meaningnya tidak boleh. Oke, next nomor 7. You ... will leave small objects lying around. Such objects, ini bisa ya, may be. Oke, cuman dia ini tadi gue bilang kan kalau maybe ini berarti tingkat keyakinannya adalah 50-50. Ya, berarti ini adalah ya maksudnya bisa dimakan, bisa juga enggak gitu ya. Ya ini pakai may dan depannya, nah ini ya depannya yang gue sebenarnya kurang kurang setuju ya. Harusnya you mustn't. Ya walaupun ada kemungkinan 50% bahwa mereka nggak bakalan nelen, ya cuman tetap aja bahaya, ya nggak, apalagi kalau lu punya anak kecil. Jadi harusnya itu adalah mustn't sama may. Cuman karena di sini nggak ada pilihannya gitu ya, yang must not sama may. Ini mustn't-nya salah nih, yang keduanya should. Ya, ini yang should-nya salah. Kalau yang C ini needn't ini tidak butuh, nggak bisa ya yang C. Yang D, you can't leave small objects lying around. Nah ini bisa, can't. Ya, lu tidak bisa. Ya, ini bisa juga, cuman must-nya kurang tepat. Kalau ini you may not, enggak, ini udah salah. Ya, jadi ini paling tepatnya emang yang B. Cuman shouldn't ini seharusnya jawabannya itu yang paling benar adalah must not dan maybe. Oke, kemudian nomor 8. He always arrives punctually. Coba Elena. Iya, Kak. Tahu arti punctually nggak? Enggak. Oke, Gilang tahu nggak arti punctually? Nggak tahu, Kak. Juan? Tepat waktu. Nggak tahu, Kak. Hah? Nggak tahu, Tepat Kak. waktu, Kak. Oh, Juan nggak tahu. Gilang apa yang tepat waktu? Iya, Kak. Oke. Kalau punctualnya ini berarti artinya ya, kalau punctually karena ada linknya berarti ini at secara tepat waktu, gitulah kira-kira. Ya, ini dia biasanya selalu tepat waktu. Kalau ini punctual yang di sini ini adjective. Gitu ya. He always arrives punctually. Dia ini biasanya tepat waktu. Kalau misalkan dia masih belum di sini sekarang, ya berarti dia ... having a stomach ache. Yang C ya, yang C must be having a stomach ache. Oke, by the way, having di sini ya ini bukan sebuah verb. Ada yang tahu nggak di sini having perannya sebagai apa di dalam kata-kata? Jarang ya. Ya. Jadi dia ini noun ya. Ini noun ya. Nah, verb yang dibuat menjadi noun dengan menambahkan akhiran
Oke, jawabannya yang C ya, must be. Karena apa? Dia ini biasanya datangnya nggak pernah terlambat, tiba-tiba terlambat. Ya berarti dia sakit perut. Mungkin ya, ini gue nggak tahu dari mana datangnya. Oke, nomor 9. She's overweight. Dia kelebihan berat badan, kegendutan. Ya, dia titik menghentikan dietnya sekarang. Karena since ini sama kayak because ya. Karena things will go really wrong for her health if she keeps on her diet. Oke. Yang pertama pengen gue tanyain di sini adalah meaningnya diet. Ada yang tahu nggak apa? Intan, tahu nggak diet di sini maksudnya apa, Intan? Pola makannya bukan Kak? Hah? Pola makan. Iya, diet itu jangan salah sangka ya, karena ternyata sebagian besar orang itu mikirnya kalau diet itu adalah sebuah cara untuk menurunkan berat badan, gitu ya. Padahal sebenarnya bukan. Kalau diet yang di dalam bahasa Inggris itu adalah pola makan. Jadi pola makan itu kayak misalkan makanan ya yang sehari-hari lo konsumsi. Misalkan dietnya lo itu tiap hari itu pasti lo ada makan buah, lo pasti ada makan daging, lo pasti ada makan ikan, ada makan telur. Ya ini merupakan dietnya lo nih. Ya, dan dia ini harus menghentikan dietnya. Ini jawabannya adalah yang E ya. Oke, karena di sini sebenarnya ini rada-rada ambigu ya antara yang must, has to dan had better. Oke, cuman ini kenapa jawabannya had better? Karena di sini kayak dia ngasih tahu konsekuensinya. Ya, jadi dia ini si seseorang ya anggaplah si Alan lah ya, kita panggil aja si Bunga deh. Ya, si Bunga ini bilang bahwa temennya itu kelebihan kegendutan. Oke, dan si temennya tersebut itu harus menghentikan pola makannya atau seharusnya menghentikan pola makannya yang sekarang. Karena apa? Karena things will go really wrong itu adalah kayak ya bakalan ada sesuatu yang membahayakan buat kesehatannya dia jika dia tetap punya pola makan yang seperti ini sekarang. Cuman ini dia kayak ya masih ngasih saran aja sih Bunga ini. Ya kenapa ya? Mungkin karena dia ini temannya, bla bla bla, gitu ya. Kecuali orang tuanya yang ngomong, misalkan dia di situ langsung ngasih tahu, ya you must stop. Terus dia bilang, ya, misalkan orang tuanya ngomong, you must stop your diet right now. Ya, if you don't, you will be disowned. Ya, kalau misalkan ada if you don't-nya, ya, terus ada sesuatu yang benar-benar negatif nih, nah ini biasanya kita pakai must. Cuman emang kadang-kadang tadi gue bilang suka berbau ambigu. Cuman kalau misalkan ada sarannya seperti ini, ya karena kalau misalkan dia terus seperti ini bakalan ada sesuatu yang salah. Ini kayak kita ngomongnya common sense kita aja ya. Common sense kita itu kadang bekerja
ketika kita melihat kalimat seperti ini kita langsung nebak, oh ya ini sebenarnya masih sebuah saran. Dimana kalau misalkan dia nggak ngikutin sarannya, ini bakalan bahaya buat kesehatannya dia. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang E, have better. Oke, kemudian next yang terakhir nomor 10. The United States must have stolen the attention of the whole world from yesterday's event. Coba Christine. Christine-nya ke toilet. Lucy. Halo Lucy. Bukan Kak. Hah? Yang E. E. Iya Kak. Kenapa ya E? Coba objeknya yang mana di kalimat aktif? Attention. Ini aja atau sama of the whole world-nya? Ya, sama of the whole world. Oke, kita cek ya. The whole world's attention, iya benar ya, ini objeknya. Kita lihat must have, ya must have, tapi ada been benar. Ya kalau misalkan kita merubah ke pasif harus ada been-nya kalau misalkan bentuknya seperti ini ya, kalau di past. Kemudian by yesterday's event. Nah, ini yang salahnya. Ya, subjeknya di sini siapa? The United States. Ini subjeknya. From yesterday's event ini merupakan kata keterangan aja. Oke, jadi yang ini masih kurang tepat. Kecuali by-nya berubah jadi from yesterday's event. Ya, tapi di sini ada by the US, cuman nggak disebutin, bisa benar. Oke, cuman ini paling tepat banget adalah yang A. From yesterday's event boleh di depan. The attention of the whole world must have been stolen by the United States. Ya, kayak misalkan effortnya misalnya last night. Di belakang nih last night. Tapi lo mau merubah ke kalimat pasif, lo mau taruh di depan, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa kasih kok. Last night, he must have been punched by his father, misalkan. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya yang nomor 4, Kak. Ya, gimana? Mau nanya yang nomor 4. Mau lihat yang nomor 4. Oke, nomor 4. Kenapa? Ya itu Kak yang the teacher said that we bla 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 read this book bla bla bla. Kan itu jawabannya can ya Kak? Kenapa bukan should? Oke. Ini jawabannya can, bisa. Kenapa bukan should gitu ya? Iya Kak. Oke, kalau should tadi gue bilang kayak ngasih saran. Coba ya. Guru kita mengatakan bahwa kita harusnya, gitu kan? Iya. Seharusnya, gitu ya. Seharusnya baca buku ini buat kesenangan kita. Karena ini optional. Oke, tapi kita nggak perlu membacanya kalau misalkan kita tidak mau. Kalau misalkan kita pakai can, the teacher said that we, guru kita mengatakan bahwa kita bisa membaca buku ini buat kesenangan kita sendiri. Tapi ini optional ya.
But we needn't read it if we don't want to. Oke. Antara can dengan should. Oh enggak. Kalau misalkan dia should, berarti sebenarnya apa ya? Tetap menyarankan ya. Menyarankan berarti disarankan untuk melakukan. Ya, tapi boleh juga enggak gitu ya. Cuman karena di sininya ada we needn't, ya berarti we don't need. Oke, berarti ini bukan sebuah saran. Ya, melainkan apa ini? Ya kayak apa ya? Pembicaraan apa? Intinya bukan saran karena kalau misalkan di sini dia should, we should read. Ya, berarti ini but we Nah, kalau misalkan di sini should, berarti ini harusnya shouldn't juga ya. Kita seharusnya membaca buku ini untuk kesenangan kita sendiri karena opsional. Tapi kita tidak seharusnya membaca kalau misalkan kita tidak mau. Iya. Tapi kalau misalkan ini dia needn't, dia kayak apa ya? Kayak misalkan kalau misalkan saran ya dia nggak perlu ngomong. Si gurunya ini nggak perlu ngomong bahwa kita nggak perlu membaca, gitu ya. Karena ini disarankannya untuk membaca lah. Ya, kecuali dia bilang misalkan the teacher said that we shouldn't read this book, itu berarti kayak sebuah saran di mana untuk tidak melakukannya. We shouldn't read this book for our own pleasure as it is optional. Nah, kalau misalkan kayak gitu bisa di sininya kemudian diakhiri oleh but we need not read it, bisa. Kalau misalkan di sini shouldn't. Karena di sini bukan kayak sebuah saran untuk melakukan, gitu ya. Tapi karena dia lebih berbau ke sesuatu yang ya kalau misalkan lu nggak mau baca ya silahkan gitu. Oh berarti ini kayak lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya Kak? Ya dibilang gitu bisa juga sih. Cuman kadang-kadang si penggunaan model itu emang kadang suka apa ya? Suka bikin ambigu. Bukan cuma buat kalian aja, kadang buat gue pribadi juga. Apalagi kalau misalkan kalian udah menggunakan di kehidupan sehari-hari ya, itu udah pasti grammarnya banyak yang berantakan dah. Udah pasti. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan kita namanya buat ujian kan emang harus lebih pasti gitu ya. Cuman jadi ya kayak kalau misalkan harus lebih pastinya ya sebenarnya sih ini nggak boleh pakai should ketika lu bukan menyarankan sesuatu untuk melakukan. Tapi kalau misalkan di sininya we shouldn't read this book for our own, ya nggak berarti lu tidak seharusnya membaca ini untuk kesenangan lu sendiri. Ini pasti kalimat keduanya bunyinya apa? We need to read it ya berarti ya harusnya ya. We need to read it if we enggak sampai read it aja. We need to read it. Karena apa? Kita tidak seharusnya membaca buku ini buat kesenangan doang, tapi buat benar-benar belajar misalkan. Jadi kita mesti atau dibutuhkan buat membacanya. Ini bisa pakai shouldn't. Tapi kalau misalkan dia pakai should, we should read this book for our own pleasure, berarti ya intinya di belakangnya ini berarti bukan don't want to, bukan kalau misalkan kita nggak mau. Tapi but we needn't read it if it's not for our pleasure misalkan. Nah, ini baru bisa pakai should. Oke, Bro? Gue dari tadi mudah-mudahan cukup jelas. Jelas, Kak. Oke. Ya kadang-kadang suka disuruh pakai common sense, gitulah. Cuman kalau misalkan lu nggak artiin ke bahasa Indonesia, emang kadang-kadang suka rada susah.
kalau buat yang model segini ya. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Kita udah selesai. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, bilang aja. Oke, segitu aja dulu ya buat pertemuan kita hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, nanti chat gue aja di WA. Buat Juan, oke Juan itu nomor gue. Kalau misalkan lo punya pertanyaan lebih lanjut soal bahasa Inggris, silakan kalau mau tanya ke gue. Gue pribadi tipe orang yang suka berdiskusi, jadi gue senang banget kalau misalkan kalian ada yang minta pendapat gue dan lain-lain. Terus kalau misalkan kalian butuh bahan bacaan, buku-buku dalam bahasa Inggris, silakan minta ke gue. Kalau kalian butuh bahan buat latihan TOEFL atau IELTS, silakan minta ke gue. Apalagi ya? Jangan lupa jaga kesehatan terus ya, minum vitamin, minum omega 3, jaga pola tidurnya, jangan lupa bikin jadwal terus jadwalnya diikutin, jangan cuma dibikin doang terus ditelantarkan, jangan. Terus jangan lupa bikin kata-kata motivasi buat diri kalian sendiri, tulisin aja misalkan ini adalah kesempatan terakhir gue, bla bla bla. Jadi buat memotivasi diri kalian sendiri ya. Terus kalau misalkan kalian punya habit, punya kebiasaan yang negatif, gue punya buku yang bagus banget tuh, judulnya 7 Habits. Kalau mau baca silakan, minta aja ke gue. Itu buat ngerubah kebiasaan kalian dan pola pikir kalian. Next apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Thank you so much buat kalian yang udah ada di kelas gue pada malam hari ini. See you next week ya, dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.